Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di perkuliahan ekonomi makro. Ya, di pertemuan kali ini seperti yang sudah saya janjikan bahwa kita akan membahas materi tentang stabilitas ekonomi makro, di mana stabilitas ekonomi makro ini dilihat dari dua kurva yang sudah teman-teman resum, yaitu adalah kurva IS dan yang kedua adalah kurva LM. Nah, kedua kurva ini sebenarnya apa sih? Nanti kita akan bahas, tapi secara esensial di materi stabilitas ekonomi makro ini nanti kita akan tahu bahwasanya di dalam stabilitas dari perspektif ekonomi makro itu tidak hanya dilihat dari satu sisi. Kalau teman-teman misalkan ingat di ekonomi mikro, di mata kuliah ekonomi mikro, di situ stabilitas ekonomi mikro ya titik equilibrium terjadi ketika ada titik potong antara penawaran dan permintaan. QD sama dengan QS, ya kan? Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang disuplai, ya, gitu ya. Q itu kuantitas. Di dalam ekonomi makro seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu dilihat dari dua sisi. Memang terlihat agak sedikit kompleks memang, namun demikian saya kira teman-teman karena sudah meresum, saya pikir tidak terlalu kesulitan nantinya untuk memahami apa yang saya jelaskan. Jadi istilahnya teman-teman sudah memiliki awareness atau kesadaran tentang materi di hari ini. Dimana di dalam stabilitas ekonomi makro ini dilihat dari sisi pasar barang atau istilahnya sektor real. Ini nanti ditunjukkan kurva IS. Kemudian yang satu sisi dilihat dari pasar uang atau kurva LM. Jadi ada dua sisi itu yang nanti harus dilihat, di mana kedua sisi ini baik IS dan LM ini harus bersinggungan dan tepat gitu, tepat di titik di tengah-tengah gitu. Di mana titik itu kemudian disebut titik equilibrium atau titik stabilitas ekonomi dari perspektif ekonomi makro. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke kurva IS. Kurva IS ini sebenarnya apa sih? Kurva IS ini sebenarnya adalah sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan tingkat investasi. Saya langsung gambar aja ya teman-teman. Lalu kita gambar seperti ini. Tadi saya bilang bahwa kurva IS ini menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat investasi. Ya, tingkat investasi sini saya taruh di garis yang horizontal, kemudian interest rate atau tingkat suku bunga saya taruh di sisi garis yang vertikal, di mana hubungan dari kedua variabel ini, variabel suku bunga dan investasi ini hubungannya seperti ini, teman. Negatif. Slope-nya atau tingkat kemiringan kurvanya itu negatif. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, berarti kita bisa tafsirkan kalau hubungannya negatif, semakin tinggi tingkat suku bunga, itu semakin rendah tingkat investasi. Logikanya seperti apa sih, Pak? Logikanya begini. Sekali lagi bahwa ini di pasar barang ya, pasar barang atau sektor real. Logikanya begini teman-teman. Ketika tingkat suku bunga tinggi, misalkan tingkat suku bunga naik ya, misalkan di perbankan, misalkan perbankan dari awalnya misalkan 1 bulan 1%, misalkan itu namanya naik menjadi 1 bulan 2%, misalkan. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, apa yang terjadi? Tingkat suku bunga bank naik, misalkan tingkat suku bank yang saya contohkan tadi naik. Nah, berarti biaya modal menjadi lebih besar, menjadi lebih mahal. Jadi orang-orang yang akan berusaha atau istilahnya
orang-orang yang ingin mencari modal untuk mendirikan usaha, mengembangkan usahanya menjadi lebih mahal. Karena apa? Karena tingkat suku bunganya lebih tinggi gitu. Jadi apa yang terjadi ketika tingkat suku bunga itu tinggi dan biaya modal tingkat suku bunga itu mahal, jadi orang pada akhirnya akan enggan untuk meminjam ke bank, Nah, ketika orang-orang enggan untuk meminjam ke bank, ini kan bermakna bahwa kemudian berarti dia enggan untuk mendirikan usaha maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingkat investasi kemudian menurun. Bisa dipahami ya. Jadi ketika ya gampangnya gini, ketika kita mau minjam uang ke bank untuk modal dan bunganya terlalu mahal, pada akhirnya kita enggan. Pada akhirnya ya kita enggan untuk melakukan investasi di sektor real. Ingat, sektor real investasinya ini. Jadi misalnya untuk pengembangan usaha maupun untuk mendirikan usaha baru gitu ya. Ini kurva IS. Jadi hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi itu hubungannya adalah negatif. Slope-nya begini. Oke. Kemudian di pasar barang ini ya, pasar barang atau sektor real. Nah, kemudian kita akan bahas selanjutnya di sektor pasar uang. Nah, di pasar uang ini atau ditunjukkan dengan kurva LM. Kurva LM itu adalah sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu adalah tingkat, saya gambar langsung aja ya teman-teman, tingkat suku bunga dengan pendapatan. Nah, perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa kurva LM ini adalah kurva yang menunjukkan atau memotret di pasar uang, di mana hubungan antara kedua variabel ini slope-nya positif, teman-teman, positif. Berbeda dengan yang sebaliknya tadi, yang kurva IS. Kurva IS tadi kan slope-nya atau relationship-nya, hubungannya adalah negatif. Kalau ini variabel Y dan I itu hubungannya adalah positif. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat pendapatan. Contohnya misalkan gini. Taruh contoh misalkan teman-teman punya uang, kemudian teman-teman taruh di deposito di bank. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, berarti kan uang Anda, imbal hasil terhadap deposito atau uang yang Anda simpan kan menjadi semakin besar. Misalkan deposito 12% per tahun misalkan. Ini contoh aja, 12% per tahun misalkan. Ketika Anda punya deposito misalkan 100 juta, berarti kan dalam 1 tahun uang Anda akan menjadi 100 juta, misalkan 100 juta kali 12%. Berarti nanti uang Anda itu akan menjadi 112 juta. Nah, uang Anda akan menjadi 112 juta. Misalkan Anda punya, ini contoh. Nah, taruh contoh misalkan sekarang bunga deposito naik tidak 12% tapi menjadi 15%. Uang Anda berarti tidak 112 juta tapi 115 juta. Nah, pendapatan Anda yang awalnya 12 juta naik menjadi 15 juta gitu. Atau misalkan teman-teman di pasar obligasi, misalkan surat utang misalkan. Ketika misalkan surat utang bunganya naik, berarti that's mean bahwa pendapatan Anda juga akan ikut naik. Nah, ini menarik. Ini menarik bahwa kita lihat bahwa ada dua perspektif ya di pasar uang dan pasar barang, di mana kedua perspektif ini ternyata kalau di pasar uang itu relationship hubungannya adalah positif antara tingkat suku bunga dan pendapatan. Kalau di pasar barang, ternyata tingkat suku bunga dan investasi itu berhubungan negatif. Nah, kalau misalkan investasinya ini negatif, berarti kan pendapatannya juga menurun kan begitu. Nah, jadi ini kan dua sisi yang berlawanan. Makanya kurva ISLM
itu, ini Y, ini I, kemudian ini adalah kurva LM, kemudian ini adalah kurva IS. Nah, kurva IS-LM itu adalah gabungan antara kurva IS dan kurva LM, di mana kurva ini menerangkan atau istilahnya menjelaskan titik keseimbangan ekonomi makro. Titik keseimbangannya ya ketika ini berada di tengah-tengah gitu. Titik equilibriumnya. Cuman kan yang menjadi sulit kan mungkin begini ya. Mungkin begini. Kalau misalkan Anda melihat dari satu sisi ya, dari pasar barang aja misalnya. Kalau dari pasar barang semestinya tingkat suku bunga itu rendah aja, Pak, gitu. Karena kan kalau misalkan semakin tinggi tingkat suku bunga, investasinya menjadi semakin rendah gitu. Ya kalau begitu tingkat suku bunga direndahin aja biar investasinya tinggi. Jadi pendapatan di sektor real itu semakin tinggi gitu. Ya enggak bisa begitu juga, karena apa? Karena teman-teman harus mempertimbangkan ini, aspek ini. Kalau tingkat suku bunganya terlalu rendah, nanti tingkat pendapatan di pasar uang menjadi kecil sekali gitu. Menjadi sangat kecil sekali. Jadi nggak bisa kalau tingkat suku bunga terlalu rendah gitu. Nanti siapa yang akan mau menaruh deposito di perbankan gitu. Karena kan gini. Orang apa namanya? Karena kan di bank itu kan meminjamkan uang ke pengusaha, ke beberapa orang untuk mengembangkan atau untuk mendirikan usaha. Itu kan dari dana-dana yang dihimpun oleh orang-orang yang kelebihan dana di sini nih. Jadi misalkan saya kelebihan dana, misalkan saya taruh deposito di bank 100 juta, di mana uang 100 juta itu nanti akan dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Dana tersebut untuk apa? Untuk mengembangkan usaha di sektor real itu. Jadi kalau misalkan tadi argumen teman-teman tadi bahwa misalkan ya argumen yang awal tadi bahwa tingkat suku bunga dibikin rendah aja gitu, biar investasinya tinggi. Nah kalau tingkat suku bunganya rendah, nggak ada orang yang saya nggak mau naruh uang ke deposito, dan beberapa orang yang lain juga nggak mau menaruh uangnya di deposito. Terus yang dipinjamkan apa gitu? Ya pada akhirnya kan nggak ada uang yang dipinjamkan, pada akhirnya ya investasi rendah juga kan. Anda juga nggak bisa melihat dari tadi kan kita membuktikan bahwa kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja pasar barang. Kita juga nggak bisa melihat dari satu sisi pasar uang. Kalau dari sisi pasar uang, dari kacamata pasar uang, ya tingkat suku bunga buat tinggi aja gitu. Karena kalau suku bunga tinggi berarti pendapatan akan semakin tinggi. Taruh contoh misalkan suku bunganya 50%, pendapatan Anda menjadi 50 juta per tahun kalau Anda punya 100 juta di deposito gitu. Tapi kan nggak bisa juga. Nanti kalau tingkat suku bunganya tinggi, terus orang-orang siapa yang akan mau minjam gitu ke bank gitu. Kalau tidak ada orang meminjam ke bank, berarti kan investasi rendah. Kalau investasi rendah berarti kan sektor real, dunia usaha di sektor real menjadi sangat lambat sekali gitu. Ketika sektor real lambat, itu maknanya bahwa produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi sangat rendah gitu. Ketika produksi barang atau istilahnya investasi rendah ini, dan produksi barang itu rendah, apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah suplai barang, kuantitas suplai itu menjadi semakin menurun gitu. Ketika kuantitas suplai barang menjadi menurun, apa yang terjadi gitu? Barang-barang misalkan langka, misalkan suplai barang misalkan beras langka dan lain sebagainya, semua akhirnya apa? Harga beras naik gitu. Kemudian barang-barang misalkan minyak dan lain sebagainya juga naik gitu. Jadi pendapatan kita di sini yang 50 juta ini menjadi useless, menjadi nggak berguna apa-apa. Pendapatan kita naik, tapi harga-harga barang juga ikut naik. Terus apa gunanya? Pada akhirnya kan ya sama saja kan. Yang terjadi kan ketika harga barang semua naik, kan inflasi. Nah, inflasi akan kita bahas minggu depan ya, inflasi itu apa gitu. Nah, ketika harga-harga barang naik semuanya, itu kan nggak bermakna apa-apa terhadap pendapatan kita yang naik ketika itu kan. Makanya dilihatnya harus dari dua sisi gitu. Dari sisi IS dan LM. Makanya ada yang namanya kurva IS
LM. Nah, disinilah tugas pemerintah, teman-teman. Tugas pemerintah sebagai sebagai sebuah institusi yang di mana dia memiliki otoritas dalam ekonomi maupun dalam ekonomi secara keseluruhan, baik keuangan maupun sektor real. Nah, dia akan mengatur ini, menyeimbangkan antara kedua pasar ini, baik pasar IS dan pasar LM gitu. Karena apa? Pasar barang maupun pasar uang gitu, atau dari kurva IS maupun kurva LM. Karena kalau yang terjadi misalkan IS-nya naik ke sini gitu, apa yang terjadi? Kan menjadi ketidakseimbangan juga gitu. Atau misalkan LM-nya akan bergeser ke sini misalkan. Apa yang terjadi? Jika nggak keseimbangan juga gitu. Nanti kembang 1, kembang 2, kembang 3. Terlalu timpang. Nah, tugas pemerintah adalah kalau misalkan kurvanya sudah kurva ISLM-nya itu dari data yang ada menunjukkan ada di sini, ya dia harus berusaha sekuat mungkin untuk menekannya untuk kembali ke titik equilibrium. Pun demikian ketika misalkan ini di sini juga harus digeser ke atas. Nah, kebijakan-kebijakan apa misalnya kayak kebijakan moneter dan lain sebagainya, kebijakan fiskal dan lain sebagainya, itu akan kita bahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Tapi di sini di materi ini sebenarnya saya ini cuma menjadi sebuah pengantar apa itu IS, apa itu LM, dan apa itu kurva ISLM, dan apa itu stabilitas ekonomi makro. Intinya apa? Bahwa intinya di dalam perspektif ekonomi makro, stabilitas ekonomi itu dilihat dari dua perspektif. Yang pertama perspektif pasar barang atau sektor real, yang kedua adalah perspektif pasar uang atau sektor keuangan, financial sector, di mana sektor real itu diwakili dengan kurva IS, kemudian sektor keuangan diwakili kurva LM. Di mana kedua sektor ini nggak bisa istilahnya misalnya kita melihat hanya dari satu kacamata aja, kacamata IS misalkan. Tadi saya sudah menjelaskan misalkan dari kacamata IS misalkan ya bikin aja bunga itu rendah gitu, biar investasi naik, ya ini juga percuma aja, nggak akan bisa, karena kalau misalkan suku bunganya terlalu rendah, terus siapa orang yang bersedia akan menabung, yang pada akhirnya uang-uang yang ditabung itu akan dipinjamkan. Ya pada akhirnya ketika suku bunga rendah kan nggak ada uang yang untuk dipinjamkan, ya sama aja investasi juga akan rendah. Pun demikian di sisi sini kita nggak bisa melihat dari perspektif pasar uang. Kalau dari pasar uang kan ya naikkan aja tingkat suku bunganya. Ketika tingkat suku bunga dinaikkan, pendapatan kita menjadi semakin bertambah. Ini juga percuma saja ketika pendapatan kita bertambah tapi harga barang naik di sini karena investasi rendah gitu. Ya percuma, makanya harus dilihat dari dua perspektif. Kenapa harus pemerintah yang memainkan ini? Ya iya, karena dia adalah otoritas tertinggi dalam sebuah negara gitu. Dari beberapa aliran ekonomi mungkin seperti aliran neoklasik beranggapan bahwa sebenarnya pemerintah nggak perlu turut campur dalam kegiatan ekonomi. Biarkan aja kedua sektor ini kita serahkan ke mekanisme pasar, pada akhirnya akan menentukan kapan itu titik equilibrium itu berada gitu. Atau dengan kata lain kan orang-orang neoklasik, paham-paham neoklasik itu kan percaya bahwa sebenarnya yang bisa mengatur sampai titik equilibrium itu kan ya mekanisme pasar gitu. Tapi kalau menurut pribadi saya dan beberapa paham yang lain, misalnya kayak Keynesian dan lain sebagainya, itu beranggapan bahwa kita percaya pada mekanisme pasar, tapi seberapa lama mekanisme pasar itu bergerak gitu. Bergerak menyesuaikan ini gitu, menyesuaikan titik keseimbangan ini. Karena apa? Karena teman-teman coba deh search bagaimana kegagalan pasar itu, kan banyak sekali artikel yang menceritakan tentang kegagalan pasar. Yang artinya bagaimana pasar itu ternyata tidak bisa mendorong pada titik equilibrium secepatnya gitu. Jadi penyesuaian pasar itu kan juga membutuhkan waktu ya. Sedangkan kondisi perekonomian itu kan misalkan sedang tidak seimbang, misalkan tingkat suku bunga ternyata terlalu sangat tinggi sekali gitu. Ya harus segera disesuaikan gitu. Jangan kemudian menunggu mekanisme pasar, karena kan mekanisme pasar bergeraknya tidak secepat yang kita inginkan gitu. Nah ini ada pembahasan khusus juga kenapa seperti itu gitu. Nah ini ada pembahasan sesi khusus nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Tapi intinya bahwa di sini teman-teman seperti yang saya katakan tadi, teman-teman mulai paham bahwa stabilitas ekonomi makro dilihat dari dua perspektif.
Kemudian kita nggak bisa melihat dari perspektif ini dan ini. Kurva IS itu menerangkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi di sektor real. Kemudian kurva LM itu menjelaskan hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan di pasar uang. Dimana kita nggak bisa, sekali lagi ini saya tekankan berulang-ulang bahwa kita nggak bisa hanya melihat dari satu perspektif saja gitu. Misalkan dari sisi ini tadi itu. Dan logikanya kan teman-teman bisa tahu ya kenapa ini kan hubungannya negatif, ini slope-nya negatif, ini negatif itu miring ke sini, ini kan slope-nya negatif. Jadi bisa dipahami kalau misalkan kita menjelaskannya ini satu-satu gitu. Kenapa kok ini garisnya seperti ini? Ya karena kalau tingkat suku bunga tinggi, orang enggan untuk pinjam ke bank, akhirnya investasi untuk mendirikan usaha maupun untuk mengembangkan usaha menjadi semakin kecil. Sedangkan di sini slope-nya adalah positif gitu. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi tingkat pendapatan. Penjelasannya teman-teman saya pikir jelas ya. Nah itu ya teman-teman materi kali ini. Jadi saya pikir sangat jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa kita berdiskusi di kelas virtual kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.